Consecrated life. Nah, sedikit sebetulnya saya pernah menyinggung hal ini tentang consecrated life, ya, consecration. Tapi saya akan masuk lebih dalam hari ini tentang consecrated life. Ya, kehidupan orang percaya mungkin kurang lebih demikian kalau harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, consecrated life. Tapi sebelumnya apa sih sebetulnya yang namanya consecration ini, ya? Karena bahasa Inggrisnya memang demikian, ya, consecration. Ya, oke, ya. Jadi kalau diterjemahkan, ya, saya sering pakai istilah begini, sesuatu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita tahu, kita menyadari bahwa kita orang Kristen, kita harus melakukan sesuatu, as simple as that, gitu. Tapi di sisi yang satunya juga, karena kita menyadari kita sebagai orang Kristen ada hal-hal yang tidak boleh lagi kita lakukan atau sebaiknya tidak kita lakukan. Jadi dua hal yang harus kita lakukan atau yang sebaiknya kita lakukan dan yang sebaiknya tidak kita lakukan berkaitan dengan keadaan kita, kehidupan kita dan iman kita dan perjalanan kita dengan Tuhan. Ini yang saya maksudkan, consecration. Ya, karena rada sulit menemukan satu kata di dalam bahasa Indonesia, ya, consecration ini. Ya, jadi itu apa yang kita harus lakukan, ya, sebagai orang Kristen. Nah, ayat pertama yang akan kita buka adalah Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini sering sekali sudah kita baca, saudara, Roma 12 ayat 1 dan 2. Tapi kita akan baca lagi hari ini. Mari kita lihat yang versi bahasa Indonesia, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, ini Rasul Paulus, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ayat 2-nya ini yang kita akan perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Stop dulu sampai situ. Coba perhatikan baik-baik, saudara, ya, yang warna kuning. Dan di dalam warna kuning ada dua yang warna merah. Janganlah dan berubahlah. Pada saat kita baca Alkitab kita dan kita menemukan kata janganlah, itu sebetulnya bukan saran. Itu adalah perintah. Jangan. Ya, tapi kita harus ingat, begitu ada kata jangan berarti kita bisa lakukan yang jangan itu. Tapi jangan. Makanya ditulis jangan. Karena bisa dilakukan tapi jangan dilakukan. Ya, pertama adalah janganlah kamu menjadi serupa. Nah, begini saudara, kehidupan seorang Kristen pada saat kita menjadi pengikut Kristus itu kita diberi kebebasan. Sebetulnya itu adalah kebebasan yang kita terima karena kita di dalam Kristus Yesus, ya. Kita itu set free, dibebaskan. Gitu kan saudara tahu, ya. Tapi bukan berarti begitu kita dibebaskan kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Tidak demikian. Tidak demikian. Ada batasan-batasan yang harus kita tahu sebagai orang Kristen tuh harus bagaimana. Sekali lagi ini bukan bicara tentang legalisme. Legalisme itu ini harus kita lakukan, ini harus kita lakukan ini. Seperti hukum Taurat kalau saudara lihat, ya, di Perjanjian Lama. Tidak demikian. Tidak demikian. Tapi karena kita sudah tahu siapa kita, maka kita tidak lagi melakukan yang itu. Nah, di ayat ini jelas sekali. Makanya ada dua, ada janganlah dan berubahlah. Yang satunya perintah. Jangan ini tapi lakukan yang itu, kan begitu toh. Jangan menjadi sama seperti dunia. Jelas banget, berarti begitu kita jadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita nggak lagi seperti yang itu. Kedengarannya simpel, tapi pada prakteknya tidak semudah ini. Ya, nangkap maksudnya saudara? Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ini tidak mudah, tidak mudah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Karena kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mungkin sampai Sabtu bersinggungan dengan dunia, dengan komunitas kita di mana kita bekerja, mungkin orang-orang yang bukan komunitas Kristen di tengah-tengah mereka. Nah, seperti saudara tahu, pada saat kita masuk ke satu komunitas, hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan, mereka akan membawa kita menjadi seperti mereka atau kita membawa mereka menjadi seperti kita. The problem is kalau kita masuk ke dalam komunitas itu isinya sudah sekian banyak orang dan kita masuk itu sendiri, kita kok beda sendiri. Sehingga yang sering kali terjadi bukannya kita membawa mereka menjadi seperti kita, kehidupan Kristen, tapi kita yang terbawa menjadi seperti mereka. Itu yang lebih sering terjadi. Tapi jelas sekali di sini dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi ternyata tidak berhenti di situ. Berubahlah oleh pembaruan budimu.
Seakan-akan demikian, Paulus seakan-akan mengajar gini. Kamu jangan seperti yang itu. Oke, caranya gimana? Caranya kamu berubah. Gitu loh. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 3 hal, baik, berkenan, sempurna. 3 different levels. Itu tidak sama, baik, berkenan, sempurna. Tapi kita nggak fokus di situ yang hari ini. That's another teaching, baik, berkenan, sempurna. Ada 3 hal kalau saudara perhatikan. Ya, nah ayat ini kenapa saya bawa pertama kali? Karena kita bicara consecration, hal yang tadi kita bilang yang harus kita lakukan karena kita sudah jadi orang Kristen dan yang tidak lagi bisa kita lakukan karena kita sudah menjadi orang Kristen. Itu bukan membatasi kebebasan kita harus tahu, bukan. Tapi itu tanggung jawab kita karena kita sudah menjadi Kristen. Saya kasih contoh simpel. Begitu saudara dari seorang yang lajang, tiba-tiba saudara menikah. Saudara tahu nggak? Persis tahu bahwa ada yang tadinya bisa dilakukan sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak sendirian, sudah berstatus berkeluarga. Nah, maksudnya gitu loh. Ya, consecration ini penting sekali. Nah, ada beberapa tahapan. Paling tidak saya akan bawa 5 tahap ya, 5 tahap. Maksudnya 5 tahap bukan harus nomor 1 dulu sampai 2 lalu urutan demikian. Paling tidak ada 5 jenis consecration yang harus kita pahami sebagai orang Kristen. Ya, nomor 1 adalah ini, purity. Nah, purity ini kalau bahasa Indonesianya apa? Mungkin apa ya? Kekudusan, oke, bisa dikatakan kekudusan atau pure itu apa sih? Anyone can help me? What? Apa? Kemurnian mungkin. Oke, mungkin itu lebih tepat. Oke, kita lihat ya. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21. Lihat. Tetapi dasar yang diletakkan Allah ialah teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Sebentar, Tuhan mengenal kepunyaannya. Sebentar, bukankah pada saat kita menjadi Kristen kita merasa Tuhan aku ini milikmu? Begitu toh? Tapi ini kalau dibalik, Tuhan tahu yang mana yang punyanya dia. Wait, sebentar, kita bisa mengklaim Lord, I am yours. Saudara tahu di Alkitab ada ayat yang berkata, enyahlah daripada aku. Saya nggak akan masuk ayat itu. Tidak. Tapi begini, kita lihat dari sisi Tuhan, Dia tahu siapa yang menjadi kepunyaan Dia. Seperti apa? Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, ini salah satu ya, hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, the problem is setiap kali kita berdoa, kita selalu menutup doa kita dengan in the name of Jesus. Berarti kita menyebut nama Tuhan setiap hari. Kalau kita berdoa setiap hari, in the name of Jesus, berarti titik itu kita sudah harus apa? Harus meninggalkan kejahatan. Harus meninggalkan kejahatan. This is in the Bible. Lanjut dulu ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Ini sepertinya saya pernah share ini. Melainkan juga dari kayu dan tanah. Emas, perak, kayu, tanah. 4 levels lagi. Bargain. I'm not going there. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Emas, perak, tanah, ya, kayu. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, jika berarti tidak semua orang mungkin mau. Jika adalah conditional, betul kan saudara? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Purity, kemurnian, kekudusan kita harus jaga. Tadi Rasul Paulus sudah ingatkan, gak boleh sama loh sama yang itu. Kita beda. Kita beda saudara. Kita berbeda. Bahkan sebagai orang Kristen pun ternyata di hadapan Tuhan tidak semua orang sama. Dalam konteks keselamatan, salvation, setiap orang sama karena darah Yesus yang sama menyucikan, menguduskan kita semua, betul. Tapi konteks the kingdom of God tidak semua orang sama karena ada seorang yang mau melakukan something, ada seorang yang tidak mau melakukan. Sama-sama sudah selamat, sama-sama sudah orang percaya. Maka ada ayat di Matius 5 yang berkata, siapa yang mengajakmu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Ada orang yang enggak, saya 1 mil saja cukup. Kenapa? Karena cuma disuruh 1 mil toh. Pada saat kita berjalan 1 mil tidak salah karena memang hanya disuruh 1. Tapi ada orang yang oke deh saya jalan 1 lagi. Nah yang ini nggak semua orang mau.
Nah, maksudnya saudara, itu yang menyebabkan satu dengan yang lain tidak sama kualitasnya. Karena someone is willing to do something meskipun tidak disuruh. Yang satu, saya hanya mau melakukan sesuatu sebatas disuruh. That's different. Nangkap ya maksudnya? Ini yang pertama, purity. Ya, yang berikutnya apa consecration sebagai orang Kristen? Nah, ini devotion. Nah, ini menarik sekali saudara, devotion. So what is this devotion? Devotion begini, kalau dia harus diartikan dalam bahasa Indonesia, devotion ini adalah waktu yang kita luangkan bersama Tuhan kita. Devotion berbagai macam saudara. Bisa doa, pujian dan penyembahan, dan baca firman Tuhan. At least 3 itu. Berdoa, ya, worship, dan membuka Alkitab, belajar baca. Dan ini yang waktu yang harus kita luangkan. Nah, ini bedanya. Bukan kalau sempat. Nggak sama. Kalau sempat di zaman modern ini semakin sibuk, nggak sempat. Tapi kalau devotion adalah waktu yang sengaja dengan sadar kita set waktu, saya mau berdoa. Karena saya tahu saya harus membangun hubungan dengan Tuhan. Begitu loh saudara. Devotion. Saya harus buka Alkitab dan belajar. Harus baca. Bukan kalau sempat. Karena saya tahu firman Tuhan itu adalah sumber segalanya, kekuatan. Tadi saksian luar biasa. Saya tahu harus worship. Karena saya punya hubungan makanya saya worship. Seperti itu. Nah, saya ambil contoh. Saya to be honest saudara. Sejujurnya saya salut dengan saudara kita dari seberang. Yang mereka bisa setiap hari 5 kali berdoa di waktu yang berbeda. Amazing loh, 5 kali loh. 5 kali. Consecration-nya luar biasa. Itu consecration yang mereka buat. 5 kali. Lagi sibuk ngapain? Wis, ada prayer call. Tar dulu ya, berhenti, tinggalin doa. Bahkan sebelum doa mereka menyucikan diri, menguduskan dirinya. Tanda kutip ambil air sembahyang. Toh saudara tahu kan? Mungkin di sini nggak terlalu populer, tapi di Indo kan begitu toh, sering kali toh. Prayer call. Apapun yang lakukan berhenti, lagi nyetir berhenti, minggir, sujud, doa 5 kali. Bayangkan, pernah kepikir nggak? Kalau saudara punya teman dari agama tersebut, tanya, why did you do that? Mengapa kau melakukan itu? Tolong ceritakan ada apa di balik kesetiaanmu. Sehingga pada saat engkau sedang sibuk-sibuknya bekerja, engkau harus berhenti dan melakukan itu, berdoa menghadap Tuhanmu. Pernah tanya enggak? 5 kali. Itu enggak gampang saudara, enggak gampang. Dan saudara, pernah enggak ketemu? Saya kasih contoh. Pernah enggak saudara ketemu, saudara kita gini. Ada prayer call. Prayer call itu apa di Indonesia? Azan. Nah, bahasa Indonesia. Oke, dia ambil air, cuci tangan, cuci kaki gitu kan, menyucikan diri, menguduskan diri, ritual seperti itu, habis itu doa. Tapi pernah nggak saudara lihat orang begitu melakukan mau doa, lalu dia mengeluh, ngomel, sibuk nih, enggak, kenapa gue harus begini sih, sebel, sambil ngomel-ngomel, tapi dia melakukan itu, pernah nggak? Pernah nggak ketemu kayak gitu? Nggak ada, nggak pernah toh. Mereka tahu mereka lakukan itu. Setiap setahun sekali mereka masuk yang namanya pray and fast. Bahasa kita prayer and fast, doa puasa. Mereka melakukannya 30 hari. Pernahkah saudara lihat orang melakukan ibadah puasa sambil ngomel-ngomel, sambil komplain, sambil menggerutu? Karena melakukan itu, pernah gak? Devotion. Luar biasa consecration-nya. Saudara kita yang lain lagi, mungkin kalau saudara di Indonesia pernah lihat ada saudara kita yang dalam waktu tertentu dia mau berdoa, atau di sudut-sudut rumahnya tiba-tiba saudara lihat kok ada apa? Kayak ya mungkin semacam sesajen, di situ ada buah-buahan tuh, ada jeruk, kadang ada mangga, ada pisang, kayak gitu, ada salak gitu. Jumlahnya segitu. Mangga 3, jeruknya ya, mungkin ini salak 4. Untuk apa? Pernah kepikir nggak? Nah kalau dibandingin sama itu, orang Kristen nggak ada apa-apanya.
Gak ada apa-apanya kita. Consecration-nya begitu luar biasa. Devotion-nya, ketaatannya begitu luar biasa. Belum tentu ngerti sebetulnya. Yes, belum tentu. Tapi melakukan sesuatu. Ya, sekali lagi, itu bukan sebuah, saya tidak berkata bahwa oke, mari kita melakukan hal yang sama ya sebagai suatu legalisme. Tidak demikian. Tapi ada sesuatu yang mendorong mereka sehingga mereka mau melakukan hal demikian. Nah, devotion ini seperti saya bilang adalah waktu yang kita luangkan dengan sengaja, dengan sadar, karena kita tahu kita harus berdoa, karena kita tahu kita harus belajar firman. Kisah 6 ayat 4 dikatakan demikian, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Doa dan firman. Bukan firman doang, bukan doa aja. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, Rasul Paulus, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dan satu lagi, Amsal 4 ayat 20-21. Hai anakku, ini nasihat seorang ayah kepada anaknya. Nasihat seorang ayah kepada anaknya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. This is amazing, saudara. Gitu loh, devotion. Apakah kita punya waktu? Apakah terlalu mahal? Ya, kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Berikutnya, sacrifice. Apakah sacrifice? Sacrifice adalah sesuatu, ya bahasa Indonesia tentunya kurban. Sebetulnya bukan korban, kurban pakai U, bukan KORBAN. Kalau korban itu victim. Kalau kurban itu offering, beda ya. Sebetulnya beda, bukan korban tapi kurban sebetulnya lebih tepat. But anyway, sacrifice adalah sesuatu yang diambil dari kita dengan sengaja, kita mengambilnya sendiri dan kita tahu dengan sadar kita serahkan kepada, dalam hal ini kepada Tuhan, pada pekerjaan Tuhan. Itu sacrifice. Ya, sacrifice. Nah, ini ayat ini tadi sudah kita baca. Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang saya mau soroti di sini adalah ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Yourself. Kamu mempersembahkan dirimu, kamu mempersembahkan tubuhmu. Ternyata yang dimaksud sacrifice itu bukan sesuatu hanya barang kita, apa yang kita miliki, kita serahkan, tidak. Tapi diri kita sendiri adalah sacrifice, that's number one. Diri kita itu menjadi kurban di hadapan Tuhan. Jadi yang dia mau tuh kitanya dulu. Kalau kita mempersembahkan diri kita, berarti apapun yang ada di dalam kita itu kita bawa sudah. Kalau kita mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan, sebetulnya kita tidak punya hak lagi atas diri kita kan, saudara juga tahu itu kan. Karena dibeli dan harganya lunas dibayar, kita menjadi miliknya dia. Begitu kan harusnya. Hanya kita sering lupa. Ya. Nah, sekali lagi, sacrifice kalau kita lihat belajar di Alkitab, konteksnya pada zaman itu adalah sesuatu yang berharga, tidak boleh bercacat. Nah, kenapa itu penting sekali? Pada saat kita menyerahkan sesuatu, kalau saya menyerahkan ini, saya serahkan sebagai persembahan. Pertanyaannya, ini berharga nggak buat saya? Kalau ini tidak berharga, begitu saya bawa, saya serahkan, ini tidak menyentuh hati saya. Karena di mata saya, ya oke lah, ini this is good, tapi nggak gimana-gimana kalau saya lepaskan. Tapi begitu sesuatu yang benar-benar berharga kita bawa, itu menyentuh hati kita. It touches your heart. Karena kita tahu dengan sadar ini berharga dan saya mendapatkan ini dengan susah payah, dengan usaha saya tidak mudah, tapi sekarang dengan sadar saya serahkan bagi Tuhan. Itu berat, that's not the same, itu tidak sama. Daud tahu persis, seorang raja Israel, dia tahu persis. Maka pada saat dia mencari tanah untuk membawa
kurban bakaran, dia menemukan sebuah tanah. Ini raja loh. Yang punya tanah bilang, tuanku raja, ambil aja. Dia bilang, enggak. Aku bayar dengan harga penuh. Kenapa? Dia tahu, aku tidak mau membawa sesuatu di hadapan Tuhan yang gratisan, tanda kutip gitu. I will not bring anything to the Lord that cost me nothing. Kata dia begitu. Dia tahu, harus sesuatu yang menyentuh hati dia. Nih Tuhan, ini berharga, punyaku, milikku, aku dapat dengan susah payah, aku serahkan. Sacrifice. This is not easy. Sacrifice itu membuka sesuatu. Membuka sesuatu. Membuka sesuatu yang gak kelihatan. Tadi di kesaksian luar biasa. Ada sesuatu yang kita gak tahu bisa terbuka. Nah, saya nggak bawa ayatnya, ada di Mazmur 50 ayat 5. Kalau multimedia bisa bantu, Mazmur 50 ayat 5, tapi yang versi King James atau New King James. Jadi begini, saudara. Sacrifice itu begini, ya. Covenant, saudara tahu covenant itu adalah janji, perjanjian yang antara Tuhan dengan manusia, ya betul toh? Covenant. Dan covenant selalu dimulai, yang mulai itu Tuhan. Membuat janji dengan manusia, mengikatkan janji dengan manusia, dan selalu dari sisi Tuhan yang memulai, bukan dari sisi manusia. Kita tidak bisa seenaknya bikin janji, tapi Tuhan yang membuat janji. Dia mengikatkan dirinya dengan manusia. Ya, kita tahu ada covenant zaman Adam, zaman Nuh ada covenant, ya. Lalu semua zaman Daud, zaman Musa ada covenant, ada perjanjian antara God and humanity. Selalu dari sisi dia, dan selalu buyar gara-gara ketidaksetiaan manusia. Yang mulai Tuhan. Tapi kalau saudara bisa buka Mazmur 50 ayat 5, ternyata ada satu clue di mana manusia bisa menginitiate, memulai covenant dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan sacrifice. Dengan sacrifice. Begitu kita membawa sacrifice, ternyata itu menggerakkan sesuatu di atas sana. Sehingga dia melihat sacrifice dan dia membuat sebuah covenant dengan manusia gara-gara sacrifice yang kita bawa di hadapan dia. Ya, gampang diingat, Mazmur 50 ayat 5. Ya, karena saya nggak bawa ayatnya, that's okay. Saudara nanti buka sendiri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini, saudara, integrity. Ya, bisa tolong dibantu multimedia. Next slide, number 4 please. Yes, integrity, integritas. So what is this? Integritas itu apa, saudara? Bukan hanya kejujuran. Betul, salah satunya adalah ini, kualitas kejujuran. Seseorang memiliki integritas, dia memiliki prinsip moral yang kuat. Seorang yang bisa dipercaya, konsisten dengan perkataan serta tindakannya. Bukan hanya untuk waktu tertentu, tapi kapanpun bisa dipercaya. Integritas. Ini gak gampang. Apalagi pada saat tidak ada yang melihat. Apakah yang kita lakukan pada saat di depan banyak orang dan pada saat tidak ada yang melihat itu sama? Tidak mudah. Tidak mudah. Saya ingat satu hal begini. Dulu waktu kami masih di Melbourne, saya dan istri saya, sebelum kami ke Sydney, kami tidak ada plan untuk pindah ke Sydney, tidak. Tapi karena istri saya lulus dari kuliah dan kami tentunya mencari atau menunggu mencari peluang untuk bisa mendapatkan PR, permanent residency, ya, saudara tahu ya, mostly begitu. Dan tiba-tiba ada tawaran, agennya berkata bahwa ada pemerintah New South Wales membuka peluang, ya, sponsorship, ya, karena istri saya guru, ya, tapi syaratnya itu akan diberikan permanent residence, tapi syaratnya kalian harus pindah dari Melbourne ke New South Wales, tidak harus di Sydney, pokoknya di New South Wales, gitu loh. Berarti pindah itu kan start everything, tuh start baru lagi kan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan semua komunitas gereja dan semuanya, masuk ke sebuah tempat yang baru, nggak tahu, nggak kenal siapa-siapa. Tapi katakanlah demi untuk bisa mendapatkan permanent residency, ya udahlah, kita lepaskan yang di sana, kita pindah. Nah, tapi luar biasanya begini, saudara. Begitu kita berkata, oke, yes, kita mau. Pemerintah tidak menunggu, oke, ini orangnya pindah dulu ke sampai Sydney, baru dikasih permanent residensinya. Enggak gitu. Begitu kita yes, mengatakan yes, langsung diberikan permanent residency. Kita belum pindah.
Bukankah itu menggoda daging ini untuk udah kamu gak usah pindah aja, toh kamu udah dapat permanen residensinya. Ngerti gak maksudnya? Bahkan kiri kanan ada juga yang memberi saran gitu, udah pemerintah toh gak tahu, kamu stay aja di sini. Toh kamu sudah dapat permanen residensinya. Nangkep maksudnya saudara? Peluang seperti itu. Karena begitu pindah itu kan resiko, kan kita masuk ke tempat yang baru, nggak ada siapa-siapa, nggak punya pekerjaan, belum tahu siapa, start everything dari awal, gitu kan? Dan kita berdoa, dan untungnya ini masih ada. Karena pada saat kita bilang iya di hadapan manusia, kalau kita orang Kristen, remember, if you are Christian, pada saat kau mengatakan iya di depan manusia, itu sebetulnya bukan hanya di depan manusia, tapi di depan Dia. Jadi kita udah pindah. Yang memberi saran udah kamu nggak usah pindah itu bukan orang nggak kenal Tuhan, orang Kristen juga loh. Jangan salah, yes orang Kristen juga sama memberi saran seperti itu, gitu loh. Gitu. Ibaratnya nih Tuhan sudah buka pintu yang di sini, loh kok kita masuk pintu yang lain, yang dibuka yang sini. Nangkep maksudnya saudara? Itu integritas. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, tapi kita memilih melakukan oke, gitu. Jadi nggak belok-belok, nggak bengkok-bengkok, tidak bersiasat di hadapan Tuhan. Ini penting sekali saudara. Matius 5 ayat 37. But let your yes be yes and your no no. For whatever is more than this is from the evil. Yang lebih dari ini berasal dari yang jahat. Hendaklah iya adalah iya dan tidak adalah tidak. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Ada lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, di dalam Yesus, berarti apa? Barang siapa mengaku dia adalah orang Kristen, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama loh. Hidup sama seperti Yesus. Jadi maksudnya apa? Integritas, taunya bagaimana? Bagaimana kita hidup dan kita bisa mempunyai integritas? Lihat aja gimana Yesus hidup. Apa yang Dia lakukan, ikutin. Apa yang Dia tidak lakukan, jangan. That's it, udah. Walaupun pada prakteknya tidak semudah itu. Tapi example kita adalah Yesus. Gitu loh. Nah kalau kita kadang-kadang kita sebagai manusia, apalagi hidup di kota seperti ini, yang namanya kalkulator itu nggak bisa mati toh. Ngerti gak saudara? Kalkulator kita jalan terus. Segala sesuatu ada nilainya. Ntar dulu, kalkulator saya bilang apa? Udah terlanjur janji sama orang, kalkulator saya bilang apa? Itu terjadi dan bisa terjadi dan masih terjadi. Makanya ada satu, nah kita lihat nih. Mazmur 15 ayat 1 dan 5. Ini ada satu line yang amazing. Ini Daud ya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Bukankah harusnya jawabannya siapa saja boleh? Bukan kayak gitu loh harusnya. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ini Daud bertanya. Ternyata dijawab, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Wow, sebentar, ada syaratnya ya? Ada. Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Adil, mengatakan kebenaran dengan segenap hati ya. Ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Oke, 4, yang tidak memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Oke, nah yang ini yang berikutnya. Perhatikan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Maksudnya apa? Ada kalanya kalkulator kita harus mati. Kalau kita udah ngomong something, tiba-tiba kita buka kalkulator dan ternyata aduh, rugi. Tapi sudah keluar dari mulutmu. What are you gonna do? Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nggak gampang. Tidak mudah saudara. Tidak mudah. Ya, ini bukan cuma integritas, ini sacrifice. Karena memotong-motong kedagingan kita. Memotong-motong kedagingan kita. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian? Amazing.
tidak akan goyah selama-lamanya. Ini dia, integritas. Integritas. Saudara tahu di Alkitab ada cerita, suatu saat Yesus dengan muridnya, lalu ada orang Yahudi bertanya kepada Petrus, gurumu bayar pajak nggak? Pajak bait suci, masuk bait suci itu ada beanya, ada biayanya. Ingat kan? Lalu Yesus nanya sama Petrus, dari siapa seorang raja memungut pajak? Dari rakyatnya apa dari orang asing? Petrus bilang, dari orang asing. Berarti rakyatnya bebas. Maksudnya adalah harusnya kita nggak kena pajak. Tapi supaya kita tidak menyinggung mereka, pergilah kamu. Ya kan? Udah ingat kan cerita itu kan? Mengail. Ikan pertama yang muncul, ada 2 keping di mulutnya. Bayarlah untukmu dan untukku. Maksudnya dia tidak harus melakukan itu, tapi dia melakukannya. Nangkap gak, saudara? Ya, that's amazing. Ya, yang berikutnya. Berikutnya adalah ini, saudara. Service. So what is this service? Service itu ministering, pelayanan. Nah, kenapa kalau kita sudah lahir baru, kita mesti terlibat di sini? Jelas sekali. Why must we serve? Karena pelayanan, service, it's a form of responsibility of the talents that God has given to us. Setiap kita itu telah menerima sesuatu daripada Tuhan. Ya, tanggung jawab kita bagaimana? Kan dibilang di Alkitab, lipat gandakan. Pakai talenta kita. Makainya bagaimana? Ya ini, masuk ke dalam ministry. Masuk ke dalam service. It's part of our identity in Christ. Bagian dari identitas kita sebagai orang Kristen adalah ministering. Kenapa? Yesus melakukannya. Ingat ya tadi ya. Apa yang Yesus tidak lakukan, jangan lakukan. Apa yang dia lakukan, ya itu kita lakukan. Example kita, dia melakukannya. Hidup Yesus adalah ministering. Dia terus melayani. Kita melakukannya. Kita melakukannya juga. Nah, it's a way to express your love to God. Bagaimana kita mengungkapkan kasih kita. Kita menerima something, kita membalasnya bagaimana, saudara? Bagaimana kita membalas apa yang sudah kita terima? Begini tuh, kita terima begini, kita membalasnya begini. Service, ministering. Ada satu hal yang tidak lengkap pada saat kita tidak masuk ke area ini. Lalu, it's our response to His grace. Our response to His grace, kasih karunia Tuhan. Ya, ini service. Jadi ini adalah bagian yang harus kita lakukan karena kita tahu kita telah diselamatkan, karena kita telah menjadi orang percaya. Nah, sekali consecration itu ada berbagai macam ya. Ya, ada general consecration yang tadi itu ya 1 sampai 4 itu general yang harus kita lakukan karena kita adalah orang Kristen. Tapi ada juga yang lain yang personal consecration. Contohnya ini saudara, personal consecration itu gini, yang berkaitan dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang berkaitan dengan profesi saudara. Tapi saudara orang Kristen. Berkaitan dengan profesi saudara dan saudara adalah orang Kristen. Maksudnya begini, dengan kata lain pada saat kita orang Kristen, apapun profesimu, apapun profesi saudara, you have to try to be the best di area itu. Oh yes, benar sekali. Benar sekali. Jika engkau seorang guru, engkau punya consecration tersendiri yang tidak sama jika engkau adalah seorang akuntan. Apa maksudnya? Seorang guru consecration-nya dia harus keep learning supaya dia selalu bisa berada di dalam posisi untuk teaching. Begitu. Dan dia harus punya tanggung jawab seperti itu. Kalau saudara seorang leader di mana di marketplace, saudara harus punya consecration tersendiri mungkin yang tidak harus dilakukan oleh orang yang tidak di posisi sebagai seorang leader. Mungkin kalau saudara seorang manajer, saudara harus tahu prinsip-prinsip manajerial. Saudara seorang leader, saudara harus tahu prinsip how to lead other people. Dan seterusnya, beda-beda. Bahkan mereka yang di dunia profesional pun mereka tahu ini, ya. Tahu seperti ini. Jadi bagaimana kita mendemonstrasikan kemampuan kita, keahlian kita, itu adalah stewardship.
Ya, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, bagaimana kita menjaganya. Seperti itu, saudara. Ya, bagaimana kita memanage waktu kita, bagaimana kita menjaga tubuh kita, kesehatan kita. Karena apa? Karena ini adalah bait Roh Kudus. Ya, seperti saudara tahu kan? Alkitab mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kita bertanggung jawab. Menjaga kesehatan itu berkaitan dengan apa? Ada sesuatu yang harus kita lakukan dan ada sesuatu yang harus kita hindari. Contohnya apa ya? Kita harus berolahraga dan tidak memasukkan hal yang tidak seharusnya dimasukkan ke dalam tubuh kita. Berpuasa regularly termasuk di dalamnya. Ya, bagaimana kita manage finance kita sehingga di saat-saat krisis, kita tidak jatuh ke bawah karena kita memanage finance kita dengan benar. Itu penting sekali, saudara. Bagaimana kita memanage talent kita, talenta kita, gifts yang kita sudah terima. Dengan demikian kita bisa menjadi dampak, influence, dimanapun kita ditempatkan meskipun di marketplace. Lalu ada lagi jenis consecration yang lebih tinggi, just for your information, yang contohnya ini disebut priestly consecration. Kalau saudara buka di Alkitab, seorang imam pada saat itu hanya bisa seorang Lewi. Seorang Lewi menjabat imam, dan imam berurusan selalu dengan ministering the presence of God. Kerjaannya adalah melayani hadirat Tuhan, service di rumah Tuhan, di bait suci, gitu. Harus orang Lewi, nggak bisa yang lain. Harus orang Lewi. Tapi ternyata tidak semua orang Lewi memang jadi imam, seperti itu. Dan ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh dia karena dia sudah menjadi seorang imam. Hidupnya harus dipisahkan untuk Tuhan. Dia tidak boleh kerja sekuler. It's in the Bible. Ya. Dan satu hal, jika kita tahu kita imam, kita harus selalu membawa persembahan. What is that? Sacrifice. Karena tidak boleh altar atau mezbah itu dibiarkan kosong. Harus ada selalu persembahan ditaruh di atasnya. Nah, itu physically, itu literally zaman dulu. Ya, tapi konsepnya tidak berubah sampai zaman sekarang. Ya, kalau saudara di sini beberapa waktu lalu saya udah pernah cerita, if you see greatness, if you see something great, di balik sesuatu itu ada power yang mensupport, yang mensponsori itu ada kuasa, nggak kelihatan. Begitu ada kuasa yang mensponsori, begitu ada power yang mensponsori, berarti ada mezbahnya, ada altarnya. Begitu ada altarnya, itu ada persembahan yang tidak putus. Mereka yang melakukan praktek okultisme ngerti ya saudara ya? Ya, praktek yang berkaitan dengan roh jahat, okultisme. Kalau saudara pernah menginterview orang yang terkait dengan okultisme, saudara akan terkejut betapa mereka itu punya consecration yang luar biasa. Kalau dibilang Jumat malam atau malam Jumat harus doa jam 12 malam, gak bakal ditawar. Gak bakal, mereka tahu they have to do it. Harus. Kenapa harus malam Jumat sih? Apa sih bedanya malam Sabtu, malam Minggu bila perlu? Gak ada seperti itu. Mereka tahu, mereka melakukannya. Pada saat dibilang pada saat engkau berdoa engkau harus bakar kemenyan, mereka melakukannya. Ditawar? Tidak akan ditawar. They know ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Consecrationnya luar biasa. Luar biasa. Dan satu lagi, Nazirite consecration. Nazirite itu Nazir. Seorang Nazir Tuhan. Kalau saudara lihat di Alkitab, Nazir ini mirip sebetulnya dengan imam, tapi bedanya begini, Nazir itu bisa siapa saja. Kalau imam harus dari suku Lewi. Kalau Nazir, dia bisa siapa aja. Tapi seorang Nazir adalah seorang yang dipilih untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Hidupnya dikhususkan bagi Tuhan. Apa urusannya dengan zaman modern? Masih ada urusannya. Ada beberapa orang tertentu yang dipakai Tuhan untuk tujuan spesifik di zaman ini. Dan Tuhan akan deal with that person personally. Orang itu harus melakukan apa yang orang lain tidak perlu lakukan. Contohnya Nazir yang paling terkenal adalah seorang yang bernama Samson. Ya, saudara tahu dia tidak boleh memotong rambut sama sekali. Walaupun tidak ada di hukum Taurat yang mengatakan dilarang potong rambut.
Tidak ada. Boleh, tapi jika itu yang melakukan Samson, itu akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Saudara tahu ceritanya. Ya, Samuel, ya, demikian juga. Ya, luar biasa kuasa yang Tuhan berikan kepadanya sampai dibilang tidak satu pun perkataan, tidak satu pun dari firman-Nya yang gugur. Jadi dia diberi wewenang untuk melepaskan firman dan apa yang keluar dari mulutnya tidak bakal gagal. Begitu luar biasanya dia mewakili Tuhan sehingga pada saat bangsa Israel menolak Samuel dengan meminta seorang raja, Tuhan bilang apa? Nggak usah gimana. Yang mereka tolak aku, bukan kamu yang mereka tolak. Bayangkan segitu luar biasa Samuel di hadapan Tuhan. Ya, worship team boleh kembali. Seperti itu. Tapi bukan cuma itu, ada hal-hal yang dia harus lakukan. Tidak boleh minum anggur, tidak boleh makan hal-hal yang berasal dari anggur. Ya, itu consecration. Ingat ya, hal yang harus dilakukan dan hal yang harus dihindari. Karena kita tahu kita adalah orang Kristen. Konsepnya seperti itu. Karena Tuhan menyerahkan kepada kita, memberikan kepada kita tanggung jawab yang besar. Karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa yang tidak sama dengan orang dunia. Maka ada hal yang harus kita lakukan. Dan kita di titik itu, kita tidak bisa melihat dan membandingkan. Ya dia kok boleh, saya kok nggak boleh. Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Begitu hidupmu dipanggil Tuhan, engkau dipisahkan untuk satu tujuan khusus. Engkau dipisahkan untuk satu mission, untuk satu purpose tertentu. Maka ada hal tertentu yang engkau harus lakukan. Dan ingat, ada devotion, ada integrity, ada service, ada sacrifice. Tidak sama. Thank you Jesus. Let us pray.